warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Urban Farming. Sekarang saya sedang berada di Taman Urban Farming Al Azhar Sipabudi Cibubur ya. Baik sahabat Urban Farming, hari ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk membuat komposter dan cara pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa sampah atau rumput-rumput yang sudah tidak dimanfaatkan ya. Nah, kita akan nanti gunakan pupuk ini atau sampah ini menjadi pupuk yang bermanfaat untuk kesuburan tanah dan untuk menyuburkan tanaman. Oke, sahabat Urban Farming, ikuti saya ya. Kita langsung menuju ke lokasi untuk membuat komposter dan pembuatan kompos organik. Oke, siap. Ya, oke, di sini kita sudah di lokasi pembuatan komposter dan proses pembuatan kompos organik ya. Oke, baik sahabat Urban Farming Al Azhar Sipabudi Cibubur. Sekarang alat yang digunakan adalah ada drum ya, drum plastik ukuran 150 liter. Dan drum ini sudah dimodifikasi ya, di bawahnya sudah ada keran. Di mana keran ini manfaatnya untuk membuang cairan ya. Manfaat lubang atau keran di sini yaitu untuk membuang cairan ya, karena nanti komposnya ini akan disiram dengan air supaya lembab dan airnya akan dibuang. Kemudian bahan yang kedua ada pipa paralon ya. Pipa paralonnya bisa menggunakan yang 4 inci, 3 inci tergantung kebutuhan. Dan di sini sudah dimodifikasi juga. Ada lubang-lubangnya ya. Yang sebelumnya kita sudah bor di sini dengan alat bor. Lubangnya seperti ini. Di mana manfaat lubang ini yaitu supaya suhu di dalam drum ini ketika nanti proses pembuatan kompos ini stabil ya suhunya. Kemudian ada bantalan seperti ini. Bantalan ini bisa dibuat dari karet ataupun plastik. Dan sama ini juga dilubangin. Karena manfaat lubang ini untuk sirkulasi udara. Supaya nanti mikroorganisme pelapuk atau bakteri pelapuk di dalam komposter ini hidup secara normal ya, dengan membutuhkan air dan oksigen. Sekarang kita akan merakit alat komposter sederhana ini yang dari drum. Tadi sudah kita sediakan bahan-bahannya, kita tinggal rakit saja. Ini untuk bantalan bawahnya kita simpan di dasar drum ya. Bantalan ini bermanfaat atau berfungsi untuk menahan bahan-bahan organik yang sudah kita sediakan nanti. Ya, setelah bantalan kita masukkan, kita pasang juga pipa yang sudah tadi dibolongin ya. Kita pasang seperti ini secara vertikal. Ya. Dan kemudian kita masukkan juga pipa ya, dimana fungsi pipa ini yaitu untuk menyalurkan atau manfaatnya untuk sirkulasi udara dari dalam drum ini untuk mengalirkan keluar ya, keluar drum. Kita pasangnya seperti ini saja. Ini ada bolong, tinggal masukin. Ya, seperti ini. Nah teman-teman, alat komposter sederhana dari ini sekarang sudah jadi ya, sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan kompos organiknya. Di sini sudah ada bahannya ya. Dimana bahannya kita menggunakan daun-daunan ya. Daun-daunnya ini bisa menggunakan bebas, mau daun mangga, daun apapun ataupun rumput ya. Daun-daun kita masukkan ke dalam drum. Dan untuk pengisian daun ini bisa dilakukan bertahap teman-teman. Jadi jika ada sampah-sampah yang di rumah, kita bisa manfaatkan ya untuk pembuatan kompos. Setelah bahan kita masukkan atau daun-daun tadi yang sudah kita masukkan sebanyak 1/4 ya, 1/4 dari toren ini kita masukkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini sekitar 2 kilo atau sampai 5 kilo ya, dengan sistem layering. Kita masukkan secara merata. Dimana fungsi pupuk kandang ini yaitu supaya mempercepat untuk proses dekomposernya. Jadi sebagai bahan makanan bakterinya, teman-teman. Kita masukkan dan setelah itu, setelah pupuk kandang kita masukkan kembali bahan-bahan yang dari daun tadi kita masukkan seperti ini secara merata ya, teman-teman. Ini
Kemudian kita masukkan kembali pupuk kandangnya ya. Pupuk kandang ini teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang sapi, domba, ayam, bebas ya untuk penggunaannya. Yang penting itu pupuk kandang yang sudah difermentasi. Kita masukkan kembali pupuk kandangnya. Ini secara merata ya. Setelah pupukannya dimasukkan, kita sudah siapkan juga di sini adalah M4 ya. M4 ini di mana M4 ini adalah bakteri pengurai atau dekomposernya. Jadi fungsi dari bakteri ini adalah untuk mempercepat proses pelapukan kompos. Kita sudah sediakan juga air ya, teman-teman. Di sini air sekitar 2 liter. Di mana dosisnya ini M4 ini atau dekomposer ini kita pakai 2 mili per liter ya, teman-teman. Setelah itu kita campurkan ke dalam air, kita aduk dan kita siram secara merata ke dalam bahan-bahan tadi yang sudah dimasukkan ke dalam komposter ya. Seperti ini. Nah teman-teman, setelah bahan-bahan kita sudah masukkan, tadi sudah ada ya sampah organiknya, terus kita kemudian diberikan juga, ditabur juga pupuk kandang, kemudian ada M4 juga, kemudian kita tutup drumnya seperti ini. Nah, dan nanti fungsinya pipa ini untuk mengalirkan oksigen ke dalam drum supaya si suhunya itu stabil, teman-teman. Jadi supaya si bakterinya ini tersedia ya oksigen dan airnya. Nah teman-teman, setelah kita tutup, kita tinggal tunggu prosesnya selama 40 hari. Dan setelah 40 hari kita tunggu sambil melakukan ada treatment ya. Treatmentnya itu 1 minggu sekali kita lakukan pengadukan, di mana tujuan pengadukan ini supaya bakteri pengurainya ini kegiatannya bisa berjalan dengan merata ya di semua bagian. Dan setelah 40 hari ini kita bisa lakukan pemanenan, teman-teman. Ya baik, setelah kita ada kompos yang sudah bisa digunakan di kebun ya teman-teman, kita bisa lakukan saja untuk dicampur ke tanaman. Caranya bisa ditaburkan ke sekeliling atau dicampurkan dengan tanah ya teman-teman. Manfaat kompos ini yaitu untuk memperbaiki sifat biologis dan fisik tanah ya. Di mana tanah ini setelah diberikan kompos akan tersedia nutrisi makro dan mikro untuk tanaman, dan tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Kita bisa lihat ya di sini banyak tanaman sayuran, dimulai dari tanaman sayuran buah dan tanaman sayur daun. Nah teman-teman, di sini ini kita menggunakan pupuk organik yang dibuat atau diproduksi oleh kita sendiri ya di kebun sendiri. Demikian teman-teman untuk proses pembuatan kompos organik ini ya. Ayo kita berkebun bersama Urban Farming Al Azhar Syifabudi Cibubur.